Nah, lalu kemudian Nabi Musa bilang lagi, "Eh, kalau saya perhatikan bahwa setiap kamu nyuapin ibu kamu, kok ibu kamu membisikkan sesuatu kepada telinga kamu, apa yang dibisikkan?" Lalu anak ini bilang bahwa setiap kali saya menyuapin ibu saya, lalu saya mengelapnya, lalu ibu saya membisikkan ke telinga saya, "Ya Allah, jadikanlah anak saya ini kelak sebagai sahabat Nabi Musa di surganya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Tangga Media di Tangga Talks kali ini. Ya, masih dengan narasumber yang sama karena kita akan mengulik lebih dalam lagi. Masih dengan Pak Harto ya Pak ya? Ya, Oke. Apa kabarnya Pak? baik, alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, sehat. fit, fun, and fresh. Oke, tos dulu Pak dari jauh. Rasa, Oke, yeah. siap. Nah Pak, dari podcast yang kemarin nih, yang barusan kemarin nih, banyak dari netizen yang sudah termotivasi tentang yang kemarin. Dan kita sekarang akan lanjut, masih membedah buku ini lagi. Kita akan lanjut ke part selanjutnya, yaitu adalah tentang Kepatuhan. kisah kepatuhan. Oke. Oh, jadi yang kemarin tentang ketaatan ya, dan sekarang kita bahas tentang kepatuhan kepada orang tua, Ya. ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita ulik lebih dalam lagi Oke. bersama-sama. Ketaatan dan kepatuhan tadi itu ya Pak ya. Ya, menjadi rahmat lah tepatnya, dan itu menjadi keyakinan bahwa itu kita untuk orang tua yang begitu bersusah payah berjuang, dan itu juga perintah daripada Tuhan kita untuk patuh kepada orang tua. Dan Bapak sendiri nih dalam menjalankan itu semua bagaimana Pak itu? Oke, gini, selain memang Bapak sejak kecil dalam hidupan udah spiritualis, kental dengan agama, tapi boleh nggak Bapak cerita sedikit, tapi ini cerita agak nakal nih. Waduh. Ya, silakan Pak, silakan. Boleh. Oke, jadi gini, jadi nakal yang membawa berkah, menjadikan bukan gini, nakal yang kemudian menjadi berkah. Ada nakal yang menjadi berkah, ada yang nakal kemudian menjadi maaf ya, jadi sengsara, jadi adab. Nah, kalau Bapak itu nakal jadi berkah. Dan Jadi prosesnya itu bagaimana Pak? Kok bisa? nakal jadi berkah ya. Iya. Jadi gini, Bapak dulu sedikit nakal waktu anak-anak, tapi nakalnya anak lah. Suruh pulang, main melulu begitu, ya sehingga orang tua saya kadang-kadang marah gitu ya. Lalu kemudian tapi ada hal yang sangat rahasia sebenarnya. Pernah sebenarnya kenakalan saya itu ya, ini nggak usah ditiru. Bapak salin ini seumur hidup nih. Jadi gini, Bapak agak nakal, agak berani ke orang tua, khususnya ke Bapak ya. Bapak saya emang keras itu, Iya. keras, disiplin. Ya. Kalau ibu saya tuh lembut, sabar, masya Allah. Memang perpaduan antara keras dan lembut ini. Jadi Perpaduan yang sempurna Pak. ya sempurna, alhamdulillah. Jadi pada suatu saat karena satu hal itu saya dimarahin sama ayah saya, dan biasa kalau ayah saya marah itu jeber, tahu kan jeber? Tahu. Tarik telinganya gini, tarik telinganya sini, lalu kemudian ditarik itu, namanya kalau orang Jawa itu namanya dijeber. Wah, memang ya sakit, ya. Memang ya sakit. Lalu kemudian maaf juga, mungkin karena bapak saya juga emosi gitu. Iya. Lalu bapak saya bilang gini, kurang ajar. Waduh. Karena apa itu Pak? Sebentar dulu, ya karena kenakalan saya. Lalu Iya. apa yang terjadi? Saya merespon lagi, kurang ajar. Lah, Astagfirullah. Jadi saya tiruin itu. Bapak saya bilang, kurang ajar. Lalu saya bilang, dia bilang, kurang ajar. dibalikin ke orang tua dong. Ya, saya waktunya masih kecil lah, pasti mungkin
kelas 3-an, jadi belum gitu paham tentang nalar gitu ya, hanya merespon saja gitu, merespon saja dan itu, tapi teringat terus sampai sekarang. Itu diantaranya kenakalan saya, kenakalan anak-anak, tapi diantara yang tadi yang ucapan sampai sekarang ini astagfirullah itu saya ingat aja, walaupun kejadiannya waktu itu bapak itu masih kecil. Iya. Nah itu kan. Nah oke, terus apa? Dari kenakalan itu orang tua saya risau. Risaunya gini, bagaimana ini anak ini biar nggak nakal, kan begitu? Iya. Ya. Kalau yang lain dianggap itu aja udah safe lah, udah nggak usah banyak dipikirin karena mereka saya alim, soleh gitu. Kalau Hartono ini kok agak nakal bahasanya. Lalu risau orang tua saya. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua saya seringkali dibawa sama orang tua saya ke orang alim seperti ke kiai. Nah, ke orang kampung dulu di tempat bapak itu begitu. Jadi datang orang kiai, Pak Kiai, tolong doain anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Nah, sepertinya itu solusi yang tepat ya Pak ya, daripada mohon maaf yang main hakim sendiri padahal sama anaknya. Atau mungkin lebih tepat karena jangan sampai orang tua membiarkan ya, Iya, dan cuma marah-marah doa tanpa tidak ada solusinya. Nah, itu malah parah itu. Nah, jadi bapak dibawa ke tempat kiai silaturahim untuk minta doa, diajak untuk ngaji ke masjid. Nah, lalu kemudian saya waktu itu kelas 5 sudah mulai disuruh untuk bangun malam, salat malam. Kakak saya tidak, cuma saya yang dibangunkan untuk salat malam. Nah, kakak-kakak saya yang 6 orang misalnya saja, walaupun mereka ada yang lagi kuliah ataupun lagi sekolah, tapi yang di rumah diantaranya saya dan kakak saya, ataupun saya punya adik juga gak dibangunkan. Yang dibangunkan cuma Hartono. Karena tadi diantaranya orang tua saya risau bagaimana anak ini biar kemudian soleh. Dan itulah kerisauan yang kemudian membawa berkah bagi bapak. Karena apa? Bapak didorong, diawasi, didoakan yang lebih. Karena solusinya tepat itu tadi. Nah, dikenalkan, didekatkan di agama itu sendiri. Daripada main hakim, dimarahin tanpa solusi, baik di agama. Dan itu yang kemudian membekas buat bapak. Dari kemudian perjalanan spiritualitas, kita perjalanan ngaji segala macam dan seterusnya, itu kemudian kan kita dapat juga pencerahan bahwa ternyata bahwa patuh sama orang tua itu adalah menjadi suatu kewajiban. Lalu banyak kan kita bisa baca kisah-kisah sebagaimana kisah tadi bahwa itu juga menjadi rahmat untuk kemudian meyakini. Sehingga dari situlah kita lihat lagi pengorbanannya. Karena apa? Di antara hormatnya anak, di antara juga kecintanya orang tua pada anak-anak adalah apa? Ia berani untuk berkorban untuk anak-anaknya. Lagi-lagi pengorbanan orang tua untuk anaknya. Nah, itu. Karena memang orang tua yang membimbing anaknya dari kecil, Pak ya. Iya, Masya Allah. Dan pengorbanannya ya yang waktu itu di puisi Bapak ataupun di awal sebelumnya Pak sampaikan bahwa orang tua saya itu berani miskin untuk anak-anaknya demi pendidikan yang lebih demi baik. Pendidikannya, bekal ilmunya yang menjadi suatu komitmen orang tua saya dalam mewarisi anak-anak ke depannya. Sehingga semuanya Bapak bisa lihat bahwa semuanya terjual, habis-bis, sawahnya, karangannya, semuanya habis-bis. Tapi alhamdulillah di kemudian hari Allah kembalikan lewat anak-anaknya lagi, semuanya bisa terbeli. Alhamdulillah. Dan di situ juga Bapak juga sampaikan juga bahwa simbokku adalah panglimaku. Ya. Jadi artinya apa? Artinya udah kita mengiyakan dan menjalankan. Ibu saya, mbok saya bilang satu, saya harus mengikuti satu.
Mbok saya bilang dua, saya harus mengikuti dua, sebagaimana dalam part pertama, di mana saya melakukan bahwa simbokku adalah panglimaku. Jadi kalau kita ingin mulia, ya sudah, kita harus muliakan orang tua. Dan kalaupun kita sebagai anak-anak mungkin simpang segala macam juga sebagai anak, ada berapa saudara? Kebetulan saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Kalau pertanyaan, apakah semuanya menghormati orang tua? Bilang, ya. Hormat ya. Taruhlah, Hormat. itu standar hormat ya, semuanya hormat. Semuanya menghormati. Ya. Tapi kadar hormatnya kan berbeda. Nah, itu dia, Pak. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Paling tidak kita semuanya jadilah sebagai anak yang paling hormat di antara saudara kita, di ayah ibu kita, di rumah kita. Jadilah paling tidak saya dari 3 bersaudara, paling tidak si Ipang yang paling hormat, paling berbakti kepada orang tua. Amin. Paling mau berkorban, Amin. paling memperhatikan. Amin. Di antaranya saudara-saudara yang juga berkorban memperhatikan orang tua. Jadi itu paling tidak di rumah kita jadilah orang yang paling soleh, paling memperhatikan orang tua. Lihat di kemudian hari hasilnya pasti juga akan berbeda. Ya, jadi dari penjelasan Bapak tadi, kita sebagai anak walaupun kita banyak saudara, misal 3 atau mungkin 4 bersaudara Ya, atau lebih, betul. kita di sini harus memposisikan diri kita harus jadi yang paling hormat, yang paling patuh kepada orang tua. Ya, yang paling hormat, yang paling patuh. Lalu kemudian dari sinilah kita akan di kemudian hari akan mendapatkan hasilnya. Nah, oke. Nah, atau kemudian ini kita doa dulu ya, doa untuk orang tua kita ya. Oke, Ya. siap. Boleh, Pak, boleh. Nah, kita beragama Islam, maka kita berdoa orang tua kita dengan cara kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin kan? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosanya, muliakanlah hidupnya dan nanti di akhiratnya. Amin. Ya Allah ya Rabb, orang tua kami sering berdoa untuk kami anak keturunannya, maka kabulkanlah ya Allah ya Rabb doa daripada orang tua kami untuk anak-anaknya, untuk anak keturunannya. Amin. Ya Allah ya Rabb, rahmatilah pula agar kami menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua, Amin. yang bisa membahagiakan orang tua, Amin. yang bisa menyejukkan orang tua, Amin. yang bisa membanggakan orang tua, Amin. yang bisa membuat tenang orang tua. Amin. Untuk itu ya Rabb, bimbinglah kami, rahmatilah kami, agar kami menjadi amal solehnya orang tua kami. Amin. Yang terus mengalir dunianya dan juga nanti kelak di akhiratnya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.